Oke, Mas Edo. Ya, Bang Buni. Jadi gimana nih rencana kita ini soal kedaulatan digital kita ini? Kayaknya, waduh, ini security-nya Ya, kita punya pusat data nasional ini perasaan ya miris lah gitu ya, ya. ya. Gimana Mas Edo? Ya, jadi pusat data atau begini Bang, saya mulai dari ini sambil santai Iya. karena suasana Iya. lagi juga seger lah di Iya. Eco Park ini ya. Iya. Jadi Bang, kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, Iya. termasuk kita saat ini ya, Mhm. itu tidak lepas dari digitalisasi. Betul. Ya, kita begitu sehari itu 8 jam. Betul. Rata-rata orang Indonesia hidup di dunia digital. Betul. Yang ingin saya sampaikan adalah dunia digital ini bagian yang tidak terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Dan dengan demikian berbicara nanti skala lebih besar tentang kedaulatan NKRI, Betul. maka kedaulatan digital tidak bisa dipisahkan, Betul. bagian Betul. integral. Itu satu. Nah, dalam dunia digital ini representasi kita itu adalah data. Betul. Betul. Lewat apa? Lewat chatting Bang Buni, lewat apa yang kita tonton di YouTube, lewat banking kita, lewat Iya. pencarian Google kita, lewat apapun aktivitas kita di internet melalui berbagai macam aplikasi. Itu adalah profil kita di Betul. dunia digital. Betul. Nyimpennya di mana? Di pusat data. Betul. Pusat datanya WhatsApp, pusat datanya Google, pusat datanya belanja online, Iya. dan data-data pemerintahan itu pusat data nasional. Itu semua cloud ya. Nah, ya bisa kita bayangkan cloud ya istilahnya, yang sekarang memang pemerintah punya konsep pusat data nasional, seluruh Iya. kementerian, instansi pemerintahan, tidak hanya Betul. kementerian, digabungkan. Semangatnya bagus, hanya saja realisasinya mungkin ya gabungan dari beberapa masalah kapasitas, kapasitas ada knowledge ya, Iya. kemudian kesadaran dan lain-lain ya. Kemudian kita dengar kemarin ada sebuah kegagalan, failure lah. Iya. Failure-nya artinya datanya dicuri oleh hacker. Betul. Kalaupun hacker ini eksis. Tapi ini muncul juga gini Bang, bahwa Iya. termasuk saya itu tidak mempercayai ada brain cipher itu kelompok hacking Iya. ini, tidak percaya. Ya, kalau saya lebih percaya ini adalah satu pesanan lah, Iya. kemudian mengatasnamakan brain cipher ini. Betul. Tapi ingin saya katakan data tadi Bang, seluruh representasi data publik ya ada di PDN ini, dari data identitas, Iya. kan Kementerian Dalam Negeri, Betul. termasuk yang saya dengar Bawaslu, berarti data pelanggaran pemilu, data imigrasi, orang keluar masuk kan itu Betul. sangat penting ya, Betul. terutama yang masuk kan. Betul. Kalau orang dalam negeri, orang WNI ya kita tentu tidak masalah. Tapi orang-orang yang mungkin punya track record kejahatan internasional segala macam, ataupun yang seharusnya tidak masuk itu kan bisa Iya. masuk di dalam jam yang yang gelap tadi, yang tidak ada Iya. yang imigrasi mati tadi. Contohnya tidak menutup kemungkinan data kesehatan, data lain itu dicuri. Perbankan. Perbankan. Iya, Dicuri Bang, dicuri Iya. artinya orang memiliki kopinya. Nah, kalau sudah begini Bang, ya kita berpikir kemudian nanti jangan-jangan tidak lama lagi, kemarin kan kita ada forum dengan Betul. teman-teman itu termasuk Pak Roy ya. Iya. Jangan-jangan tidak lama lagi nanti kita dapat tagihan pinjol. Betul. Padahal kita nggak pernah. Padahal kita nggak minjam karena identitas kita dicuri. dicuri, dipakai orang betul. untuk. Ini contoh kejahatan digital yang anytime soon bisa jadi melanda kita. Nah, tadi kalau saya sambung dengan kedaulatan digital, pusat data nasional itu seperti bangunan fisik simbol negara. Iya. Isinya Iya. penting, bangunannya penting, harus dilindungi at all cost, Betul. by any means. Kenyataannya backup saja tidak ada. Hmm. Kominfo ini Bang, tidak kurang dananya. Betul. Untuk pemeliharaan server itu 700 miliar. Artinya Oh, besar sekali. Setahun. Iya, setahun ya. pemeliharaan bukan Iya. bukan development. Pengadaan, bukan pengadaan. Oh, di luar. Infrastruktur Di luar. itu di luar. Di luar. Artinya setiap hari ada budget 1,9 miliar untuk pemeliharaan. Besar yang sekali. sekedar backup tidak ada. Jadi ini satu kesalahan fatal, kecerobohan, meminjam istilah pimpinan Komisi Iya. 1 ya kebodohan. Betul. Tidak ada lagi ya itu bahasa lain. Ini yang inilah yang terjadi Bang Iya. sekarang saat ini. Nah, makanya ini kan kemudian kalau kita ngelihat masalahnya, ini masalah sangat serius.
kita nggak punya backup, tiba-tiba ada hacker masuk, data kita dicuri, nah itu kan kemana-mana, nanti Ya. bisa jadi data kesehatan orang, kita tahu penyakitnya, jadi iya. bisa data seseorang itu nanti bisa dijual kemana-mana. Nah, Iya. juga kemudian juga data perbankan orang nanti tiba-tiba rekeningnya hilang. Dan gitu. sekarang eranya AI Iya. bisa memodelkan Bisa, data, betul. bisa betul, mengeneratif, betul, generate betul, data. betul. Generate ini artinya kita kenal ChatGPT. Iya. Dia bisa memprediksi dengan probabilitas yang akurat Betul. kata selanjutnya, sehingga ketika kita tanya itu seperti menjawab seperti manusia. Ketika kita minta tolong tulisin skripsi bab 1 seperti manusia, skripsi. Tolong coding untuk perulangan, dia memberikan dengan sempurna. Ya ini generatif AI yang kalau dimasukkan data-data tadi yang dicuri tadi, bukan tidak menutup kemungkinan bisa membuat profil kita Baru semua gitu. mengatasnamakan kita untuk hal apapun kan gitu. Itu bahayanya yang mengancam sesungguhnya. Ini betul sekali. Jadi nanti misalnya tiba-tiba ada suaranya siapa gitu loh. Misalnya suaranya presiden. Ya. Tiba-tiba ngomong sesuatu padahal dia nggak pernah ngomong kayak begitu. Ya. Karena dia dicuri. Ya. Karakter suaranya dimasukkan. Teknologi itu pun sekarang sudah Kayak gitu kan udah biasa ya kayak begitu deepfake kan. istilahnya. Itu kan deep Iya, learning, memodelkan sampel suara kita. Kemudian nanti seperti tadi generatif, kemudian seperti berbicara seakan-akan suara Pak Bang Buni. Dipakai untuk telepon. Oke lah, Ya. misalnya katakanlah sekarang KTP gitu ya. Kira-kira apa kalau KTP itu di permodelan AI kemudian dipakai untuk kejahatan, kira-kira apa? Kalau kira-kira KTP coba kita amati. KTP itu kan ada data-data NIK, ada data-data berhubungan dengan biodata ya, nama, agama, status, Iya, ya apalagi ya di KTP pekerjaan dan segala macam betul. ya. Mungkin yang bisa dimodelkan ini mungkin ya contoh ya, yang bisa dimodelkan dari itu ya mungkin populasi atau demografi Indonesia. Contohnya, umpamanya ini kalau bicara populasi, karena dia tahu pattern atau pola dari umur, ya, tanggal lahir tadi kan bisa dilihat umurnya, kemudian tempat tinggal dan segala macam, kemudian juga nanti kolom pekerjaan dan segala macam. Jadi bisa dimodelkan dan nanti orang-orang yang berniat jahat bisa menggunakan pemodelan demografi tersebut untuk berbagai macam skenario. Betul. Mungkin kita sekarang tidak terbayangkan, tapi ingat orang jahat selalu one step ahead, Bang, ya. One step ahead dalam hal seperti ini selalu bisa melihat sesuatu yang bisa dijual dan segala macam. Mungkin data kesehatan bisa dimodelkan, ya. Data perbankan. Yang jelas kalau nanti ada data sidik jari, ya. Kemarin Inavis kan juga bobol. Sidik jari bisa, waduh, itu bisa berat ini sekali. dong, bisa biometrik, bisa membuka HP kita dan segala macam. Betul. Bisa mendaftar apapun, registrasi apapun, ke luar negeri dan segala macam, sangat berbahaya. Ya ini contoh, Bang, ya. Jadi data sendiri bisa dicuri dan dimanfaatkan langsung untuk tadi ya kejahatan seperti didaftarkan pinjol atau apa. Tapi bisa lebih jauh lagi nanti dimodelkan yang berbahaya yang mungkin kita tidak membayangkan saat ini terjadi, tapi bisa anytime di masa depan. Apa kira-kira Mas Edo ini kira-kira yang bisa kita lakukan sekarang ini dengan skala besarnya sekarang ini kejahatan yang sudah dilakukan oleh hacker kemarin itu, apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Menurut saya cara yang lebih efektif memang ada perubahan secara fundamental, revolusioner di tubuh eksekutif dulu. Karena merekalah yang kita amanati resource, Bang, sumber daya dan sumber daya manusia dan anggaran. Kan, karena punya resource mereka. Dalam hal ini salah satunya yang paling utama adalah Kominfo, itu garda terdepan dalam era digitalisasi. Ini perubahan mendasar artinya harus punya selain leadership, tapi juga knowledge, kemampuan, kapasitas, kapabilitas, ya, yang melihat kejadian PDN kemarin sekedar tidak ada backup, maka kapasitas belum, tidak ada knowledge tadi kan belum. Itu satu. Jadi di situ dulu itu harus diisi dengan orang-orang yang punya kompetensi yang sesuai. Itu simpelnya, Bang. Itu satu dulu. Nah, kemudian ada inisiatif dari society. Ya. Ini inisiatif dari society itu artinya dari kampus, dari komunitas-komunitas, ya,
untuk mengadakan berbagai macam aksi ini ya bisa event. Betul. Kalau kampus ya kegiatan kampusnya yang mencetak orang-orang IT yang memang bisa praktikal ya, tidak hanya konseptual ya, yang mampu membuat sesuatu, mampu membuat sistem keamanan, melihat lubangnya di mana dan seterusnya. Nah, ini kemudian nanti ada aplikasi-aplikasi yang tercipta juga ya. Ini kalau berbicara lebih luas Bang ya. Ya, berangkat dari perspektif masalah keamanan tadi. Aplikasi-aplikasi vital itu harus kita kuasai. Chatting itu harus kita punya sendiri Bang. WhatsApp sekarang kita harus punya WhatsApp versi Indonesia. Kita jangan bergantung sama punya asing karena itu kan servernya di luar negeri. Itu satu. Gitu. Satu, data kita di luar. Mereka mau di sini harus comply dengan kita. Pusat datanya mereka harus di dalam negeri kalau mau. Jadi kita punya akses juga. Betul. Itu harus comply contohnya. Tapi juga umpamanya Bang, aplikasi vital itu karena dipakai harian, anak-anak muda kita juga, itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu bukan hanya kebutuhan fungsional. Betul. Ada juga kebutuhan yang sifatnya ethical. Contohnya, saya sering singgung chatting atau WhatsApp versi Indonesia. Apa? Anak-anak kita sekarang kan, mohon maaf kalau nyebut anjir, itu kan mudah saja. Betul. Kita ingin chatting itu yang kalau menulis ASS, WRWB atau kata-kata seperti yang tidak sopan tadi, yang terkirim adalah Assalamualaikum, bro, sis, Assalamualaikum, bapak, ibu, dosen, jadi guru. Ada itu fitur self correction. Ya, in positive way. Betul. Menggunakan AI. Betul. Itu sangat mungkin pemodelan bahasa tadi. Jadi itu membangun budaya, peradaban, tata bahasa, kesantunan, itu yang kita butuhkan. Ini contoh, Pak. Itu bisa kita kita belum punya yang bahasa Indonesia self corrections ya. Kalau bahasa Inggris kan ada tuh bisa setting itu. Ya, koreksinya mungkin in term of grammar. Tapi ini kan dalam hal soal kesopanan nggak ada. Misalnya katakanlah kata tertentu itu kita bisa blok, nggak bisa di. Ya, pornografi nggak bisa dikirim. Betul. Jadi kata-kata tertentu itu nggak bisa ditulis karena itu nggak bisa terkirim lah. Nggak sopan gitu atau terganti dengan kata-kata sopan. Nah, ini sebenarnya saya dengan adalah satu tim ini sedang membuat itu. Itu diantaranya ya. Salah satunya, semoga nanti bisalah kita mulai karena ini kita kerjaan dengan tim yang mengerjakan tidak hanya satu itu saja fokusnya. Semoga nanti bisa kita segera ini hadirkanlah. Karena itu butuh proses panjang. Kalau sudah sampai ke masyarakat harus yang sekelas industri. Nah, itu masih butuh proses. Betul. Tapi itu Bang, contohnya yang aplikasi kita butuhkan, belanja online. Kita ini 2021 401 triliun rupiah nilai belanja online. Tapi karena belanja online kita sedari awal itu milik asing, atau investor terbesar asing, 90% produk yang dijual produk luar negeri. Asing juga, tapi juga akhirnya duitnya ke luar negeri juga. Asingnya kan? Khususnya China. Jadi kita modelnya itu hanya menyediakan tempat, menjadi karpet, alas untuk orang berjualan. Jadi ini ekonomi komprador, mirip zaman penjajahan. Jadi kita nggak dapat apa-apa gitu. Kalaupun kita dapat sedikit sekali 10% kan. Di negeri kita ini yang pasarnya besar, dan pasar ICT kita Bang terbesar di Asia Tenggara. Udah pasti. Paling besar. Tidak hanya populasi tapi memang marketnya paling besar. Itu data, itu studi dari IISS ya. Itu kalau kita buat aplikasi ataupun membuat aturan, nah disinilah perannya tadi, political will dari pemerintah dan DPR. Ini poin selanjutnya, perlu political will, membuat aturan. Silahkan belanja online di sini berjualan. Silahkan yang merah, yang hijau, yang oranye itu, yang putih biru silahkan. Tapi you harus comply dengan kita punya rules and regulations. Aturan kita, regulasi kita strict. 90% produk dalam negeri. Dan kita tidak anti asing, untuk itu 10% produk luar negeri silakan. Dibalik. Itu kalau kita mempunyai kedaulatan digital. Kalau kita punya kontrol penuh. Yang harus kita mulai tadi dengan eksekutif yang mumpuni knowledge-nya, kesadarannya. Didukung dengan DPR yang juga mendukung full tadi. Coba kita lihat kira-kira keuntungan kedaulatan digital ya Mas Indo ya. Satu tadi kita itu keamanan kita dapat. Gitu kan, keamanan dalam pengertian semua keamanan website digital kita dapat. Kedua, kita kontrol semuanya kita yang mengontrol. Kedua, keuntungan ekonomi. Karena kalau kita daulat digital, artinya kan kita bisa how to impose, bagaimana menegakkan aturan orang itu
wajib ikut aturan kita Persis. yang Ya. menguntungkan secara ekonomi. Betul. Apalagi Mas Edo, kira keuntungannya? Oke, pertama tadi keamanan, kemudian ekonomi. tadi ya. Ekonomi. Ya, kemudian yang lain-lain saya pikir akan menjadi ikutan. Iya. Ya. Nanti mungkin dalam hal pendidikan, atau gini Bang, ada yang lebih besar menurut saya. Iya. Ketika ekosistem tadi dalam kontrol Iya. penuh, Betul. saya akan fokus ke concern saya dulu ini Bang, terkait masalah kebudayaan kita yang bergeser. Betul. Iya. Homogenisasi budaya, joget-joget tidak karuan. Betul. Anak-anak kecil menghentikan truk dan bis terlindas Iya. hanya demi konten. Iya. Judi online, Betul. pinjaman online. Betul. Jadi kita dapat sesuatu yang jauh lebih Iya. besar, yaitu terselamatkannya generasi kita. Iya. Karena kita punya kontrol penuh, judi online bisa kita Oke. berantas, Bang. Jadi ini mohon Iya. maaf menurut saya ya, atau saya Iya. tidak perlu mohon maaf lah, ini kan kejahatan judi online ya. Iya. Judi online itu Bang, Iya. kok saya tidak melihat kompleksitasnya di mana. Betul. Kalau mau dihentikan. Betul. Secara teknis. Betul. Orang jalur internet itu kan masuk. Betul. Harusnya kita punya kuasai. Itu kan Iya. bisa kita hentikan. Iya. Pinjaman online, Bang. Iya. Berapa triliun kan kita terjebak Iya. terjerat. Kalau kita punya regulasi Iya. ya, seandainya pun kita legalkan, pasti harus dengan regulasi yang sangat-sangat melindungi Iya. gitu loh rakyat. Iya. Ya, terselamatkan rakyat kita ini. Kan banyak pinjaman online ini kan terjerat. Datanya kemarin ternyata banyak guru. Iya. Kan kasihan. Dan seterusnya. Terus budaya-budaya sosmed tadi, Iya. LGBT, kemarin Iya. kan yang HIV tinggi di suatu kota di Iya. Sumatera itu, Betul. Ya. Betul. kan dinas provinsinya sendiri yang Oke. melakukan studi kenapa angka HIV-nya begitu tinggi dalam 2023, ada Ngeri 180-an sekali, ya. karena Iya. LGBT, LSL, Iya. laki-laki suka Iya. laki-laki atau LGBT. Karena apa? Karena Hmm. konten sosial media. Iya. Oke. Itu Ini yang bisa kita lindungi, Bang. saya bisa tambahkan keuntungan ketiga adalah kita berdaulat secara budaya. Karena kita bisa mengatur Ya. mana yang kira-kira kita anggap proper, mana Ya. yang enggak. Ya. Yang proper kita kita kembangkan yang bagus, yang enggak kita bisa blok, kita Ya. bisa termasuk judi online dan Pornografi. juga LGBT, pornografi dan Ya. sebagainya Ya. gitu kan. Nah, jadi memang ada perdebatan di dalam ilmu antropologi Mas Edo yang disebut sebagai homogenisasi budaya. Ya. Itu ada perdebatannya panjang tapi Ya, kita ya. nggak bisa nanti Ya, ya. podcast berikutnya Ya, lah ya, ya. kalau itu ilmunya saya antropologi. Ya. Tapi gini, saya ngerti maksud Mas Edo. Ini soal efek samping dari kemerosotan budaya itu memang kalau kita orang Islam ya, Ya, ya. nggak cuma orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi juga kan sebetulnya melarang LGBT, melarang pelacuran Ya, sebetulnya. ya. Jadi ini nggak cuma Islam saja kan Ya. sebetulnya yang kita Ya, kita sebagai ungkapkan. bangsa dengan apa? Dengan moral dan etika lah. Betul, ya. yang Pancasila lah kita Ya, ya, ya. di Indonesia Pancasila itu jelas itu melarang apa yang tadi itu Ya, ya. ya. Nah jadi dengan kata lain sebetulnya keuntungan ketiga kita kalau kita berdaulat secara digital kita bisa mengontrol itu Mas. Iya, iya. Jadi itu nomor 3. Iya. Apalagi sekarang tadi ekonomi, digital, Ya peradaban peradaban secara utuh, Pak. iya. Gitu Peradaban ya. secara utuh, Pak. Iya. Di dalamnya Semua. ekonomi tadi, peradaban secara utuh. Keseluruhan. Tadi kan ada yang tidak bisa dikonversi menjadi sesuatu yang material kan, Iya. tidak bisa dihitung seperti terselamatkannya generasi kita, Iya. moralitas anak-anak kita, etika anak-anak kita yang sekarang ya bahasa Iya. saja mohon maaf tadi, Iya. terus standar baik dan benarnya bergeser. Mereka nggak punya Ya, standar. itu kan kalau Iya. bahasa kita ini berarti Iya. sekuler kan gitu. Betul. Dan dia dapat pemahaman itu dari sosmed, Dari sosmed. dari dunia digital yang belum tentu dunia digital itu betul. Iya. Gitu. Iya, jadi baik dan benar bergeser, Pak. Betul, betul, Relatif. betul. Ada ada kondisional gitu. Tergantung di mana, tergantung siapa. Padahal Iya. kita tahu persis bahwa ya kita ini ya diajarkan baik dan benar itu ya selamanya sama. Iya, ada standarnya. Ada standar. Ini boleh nggak boleh. Tidak ini berganti nggak ya. boleh. Jadi itu Bang, tadi kalau kita pengen merujuk pakai bahasa literatur lah, ya ini juga proses sekularisasi yang Iya. kita nggak sadari, terjauhkanlah nilai-nilai agama, nilai Iya, moral, iya, etika dari kehidupan kita sehari-hari lewat konten-konten atau scroll VT istilahnya ya, yang hanya 60 detik, 30 detik, satu
menit 30 detik yang menarik bagi mereka, dan semua nggak sadar kita mulai kehilangan. Iya. Oke Mas Edo, ini memang kelihatannya pemerintahannya Pak Prabowo nanti ya berikutnya ini memang sangat penting untuk mulai memikirkan tentang sambil jalan nih musiknya nih. Memikirkan tentang daulat digital ya Mas Edo ya. Kalau Ya. oleh alasan-alasan tadi Ya. ya. Satu kan kalau daulat digital itu kan kita tadi untung secara ekonomi, Ya. untung secara politik, untung secara keamanan. Ya. Keseluruhan peradaban itu bisa terselamatkan. Ya. Karena sekarang kan semuanya bergantung pada dunia digital kan itu Ya, kan ya, asumsinya, itu Ya, ya. alasannya. Ya. Oke, apa kira-kira yang way out gitu ya? Apa solusinya kira-kira yang bisa kita tawarkan gitu ya? Ini kan kalau mencari masalah semua orang bisa gitu, apalagi sekarang ini kan semua Ya. ya nggak semua orang bisa, maksudnya kalau di dunia sosmed itu kan semua jadi ahli tuh, padahal Ya. belum tentu. Cuman kalau Mas Edo kita tahu karena Mas Edo belajar soal AI juga sudah belajar data science segala macam, Ya. jadi ngerti betul masalah ini. Tapi sekarang kita itu coba berpikir apa kira-kira solusinya Mas Edo Oke. kira-kira. Nah, jadi tadi mungkin merangkum yang tadi itu juga. Ya. Jadi ada inisiatif dari society, Iya. itu satu, untuk hal-hal yang sifatnya vital. Sekarang saya atau berangkat gini aja, saya refresh ya. Apa yang kita butuhkan? Pertama, infrastruktur digital harus kita kuasai. Iya, itu satu. Itu satu, infrastruktur yang kita ketahui sekarang. Sebagian infrastruktur kita ya, jaringan internet itu dikuasai asing, khususnya Cina. Betul. Pusat-pusat data dan seterusnya. Betul. Mereka membangun 41 proyek digitalisasi di sini. Smart city, telekomunikasi, internet, sebut apapun. Ada 70-an aplikasi mereka buat dan seterusnya. Banking dan segala macam mereka itu buat. Nah, itu harus kita kuasai yang vital-vital. Infrastruktur, aplikasi-aplikasi vital itu harus kita. Nah, untuk membuat ataupun memungkinkan itu semua ada inisiatif dari society. Betul. Ya, tadi kampus, komunitas, berbagai macam dari kelompok masyarakat. Kedua, harus ada political will dari pemerintah dan DPR. Betul. Membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan itu semua. Agar ini bisa jalan gitu. Iya, ya. bahkan mendorong dengan APBN dan seterusnya. Jadi nanti aturan-aturan itu melarang dan mengizinkan aplikasi yang ini dan melarang sebagian, melakukan juga sensor. Ya, kita perlu Bang sekarang kan budaya flexing, budaya pornografi, kata-kata yang tidak senonoh dan segala macam. Itu harusnya kan ada sensor. Harus ada aturan sehingga sekarang kan kita lihat Bang konten-konten itu, mohon maaf, teman-teman di YouTube itu sekarang bebas saja minuman ya. Iya. Ya, Dianggap hal yang biasa. ya dulu gitu. saya ini anak Mapala Bang ya dulu ya, zaman kita sebandel-bandelnya anak Mapala itu tahu ya batasan lah gitu ya. Apalagi di depan kamera itu nggak mungkin lah ya kita masih ada batasan lah ya. Ini sekarang bebas sekali anak-anak itu kayaknya tidak tahu malu. Ya mohon maaf, influencer beberapa itu minuman-minuman keras tuh bahkan dijadikan sponsor. Nah jadi tadi itu Bang, ya, political will, inisiatif dari masyarakat, dan pertama kita butuh dari keduanya itu untuk melahirkan infrastruktur digital yang kita kontrol penuh. Itu termasuk aplikasi-aplikasi vital yang kita yang sesuai kebutuhan kita, yang membangun kita dan sebagainya. Jadi ini menurut saya nanti masalah PDN implikasi kemudian konsekuensinya insya Allah akan bisa dihindari. Karena kita punya kontrol penuh, pemahaman penuh terhadap fasilitas-fasilitas digital seperti pusat data nasional tadi ya, sehingga backup segala macam ya tidak jadi masalah. Nah mungkin saya tambahkan sedikit. Ini kemarin saya sampaikan di forum aliansi penjaga demokrasi, kawan-kawan ITB ya. Secara teknis ini bisa menjadi alternatif solusi. Membuat data center atau pusat data itu menggunakan teknologi blockchain, konsep blockchain. Ini pernah kita tawarkan juga ke KPU, e-voting berbasis blockchain yang menghemat 80-90 triliun itu. Waktu itu kan kita tawarkan sebelum pemilu. Konsepnya ya dengan kita presentasi di waktu itu. Nah, konsep ini Bang sebenarnya melakukan desentralisasi terhadap penempatan data. Kalau pusat data yang sekarang ini sentralistik. Dia ada di satu tempat, mungkin ada duplikasinya atau redundannya di 2-3 tempat. Tapi bayangkan kalau sekarang kan ada 4 ya, rencananya 4, walaupun sekarang masih sementara, masih 2 kan sementara. Taruhlah 3 atau 4 besok itu jadi. Kalau 3-3-nya dihantam,
dihantam serangan, kena semua gitu ya. Ya wassalam. Iya. Ya wassalam. Tapi kalau blockchain itu kita punya banyak blok, punya pusat data yang relatif lebih kecil, tapi banyak. Kita taruh bisa mungkin di di setiap pulau Indonesia itu ada, di Jawa mungkin bisa ada beberapa, atau di setiap provinsi bisa juga. Nah, itu pertama konsep desentralisasi. Data yang disimpan itu Bang, ada kopinya di semua pusat data. Jadi tidak akan mungkin bisa dihack. By design kita sudah tidak perlu, by design sudah tidak perlu lagi backup. Sudah backup, by nature backup kan gitu. Iya. Nah, semua punya kopi. Tapi yang lebih penting, ada algoritma konsensus, konsorsium. Konsorsium, apa itu maksudnya? Sifat dasar dari blockchain itu immutable, tidak bisa diganti. Begitu Mas. Karena harus disetujui sama yang lain. Ya, tidak bisa diganti. Adapun tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus. Kalau memang ada pembaharuan data, maka harus disetujui seluruh konsorsium. Semua. By algorithm atau by konsensus tadi. Ya, jadi persetujuan itu bisa sifatnya sesuatu yang otomatis, ya kita buat algoritmanya, atau bisa juga orang yang ditaruh di situ, ya di belakang itu tadi untuk menyetujui juga. Bahkan bisa kedua-dua kalau saya idealnya. By machine, by algorithm yang kita buat sedemikian rupa. Jadi kita tidak perlu memelototi satu-satu. Tapi nanti satu saat tertentu atau secara periode tertentu bisa juga orang-orang yang di-assign tadi menyetujui. Orang-orang ini juga bukan orang per orang, tapi tim. Ya, tim. Ya, di setiap lah. Jadi sangat aman. Sangat aman. Nah, kalau ada satu pusat data yang taruhlah diserang, bahkan tidak hanya serangan hacker, serangan listrik Bang, listrik dimatikan, masih ada puluhan yang lain. Jadi ini menghindari single point failure. Kalau dia mau menyerang seluruh pusat data Indonesia, berarti harus mematikan seluruh, which is almost impossible. Jadi konsepnya kan kalau dalam bahasa bisnis itu nggak naruh telur dalam satu keranjang gitu ya. Yang terakhir ketiga semua terenkripsi. Konsep enkripsinya tadi. Itu yang. Jadi ini secara umum lah Bang jadi. Oke, itu infrastruktur ya Mas ya? Iya. Itu infrastruktur apa lagi yang solusi yang lain yang perlu kita mungkin kalau berhubungan dengan kedaulatan digital, tadi selain infrastruktur, ini kedaulatan digital ya secara utuh Bang ya, perspektifnya supaya lebih luas. Infrastruktur, aplikasi-aplikasi vital harus kita kuasai. Kemudian juga kebijakan yang memungkinkan itu semua tadi dipakai dan dijalankan. Saya pikir itu kalau kita bisa mengarah ke situ ya, atau pada suatu saat nanti itu kita sampai ke sana itu kita benar-benar berdaulat secara digital dan lihat impact-nya. Tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi referensi global untuk IT dunia. Tidak menutup kemungkinan, tapi ingat menuju ke sana jangan juga utopis. Ya, jangan generasi emas saja, tapi tanpa langkah yang konkret. Sekarang ini harus kita ketahui, kita punya ICT talent, bukan defisit, hampir defisit, kekurangan. Ya, hanya 250 atau 280 ICT talent, orang-orang IT yang mumpuni itu, diantara per 1 juta orang. Seingat saya. Sedikit sekali jadinya. Dibanding Malaysia 1.800. India yang terkenal IT-nya ya, untuk Asia itu 1.500 per 1 juta orang. Kita 200 sekian. Sehingga 2030 kita diprediksi kekurangan ICT talent itu 9 juta orang. Padahal kan kalau kita melihat perkembangannya, kecenderungannya sekarang semua bergantung, semua politik, administrasi, ekonomi, semuanya digital. Almost everywhere. Betul gitu. Nah, ini sekarang justru mestinya kan kita sebenarnya berpikir bagaimana mencukupi kebutuhan itu kan sebetulnya. Jadi tenaga-tenaganya untuk bisa support. Kalau enggak nanti ekonomi kita bisa kolaps. Itu nanti administrasi pemerintahan bisa kolaps. Karena kan e-government semua bergantung pada itu. Orang mau mendaftar KTP, semua sekarang ngisinya online. Segala macam kan gitu Mas itu. Nah, kalau sekarang nggak ada yang ngerjain itu, kita tergantung asing, gitu kan? Tergantung asing ini tidak hanya pembuatannya, kontrol datanya, segala macam, ya kita terjajah. Harus dari sekarang ini. Jadi ini sebuah, saya kan juga kita dari kampus, saya dari kampus juga Bang ya. Jadi sebuah otokritik kita bahwa kita harus, terutama yang prodi-prodi IT nih, informatika, computer science ya dan seterusnya. Ini harus mampu mencetak
lulusan-lulusan yang Betul. memang punya skill praktikal. Enggak berorientasi kepada sesuatu yang teoritis gitu ya. Ya, Pengembangan. untuk mahasiswa saya pikir gini Mas, dunia akademis itu kan harus dilihat secara kolektif. Betul. Ada yang fokus pada teoritis. Iya. Mungkin letakkanlah pada yang S3, S2 ataupun Iya, dosen-dosen, iya, peneliti-peneliti. Iya. Tapi anak-anak kita ini jangan lupa dengan melihat kebutuhan tadi, Betul. harusnya Mestinya ada yang dicetak. ada untuk, mindset itu yang praktikalnya kuat. Betul. Nah, kita mendukung juga gerakan pemerintah yang mendukung vokasi sekarang. Betul. Ya itu kita dukung. Tapi ini untuk seluruhnya lah dunia akademisi saya pikir harus mampu mencetak itu. Ya ini kita ada inisiatif kemarin saya ceritakan di Jogja kita membuat politeknik AI. Mudah-mudahan ini jalannya. Sedang mengurus izin, nanti 3 prodi itu ada kecerdasan buatan dan robotika. Politeknik Bang ya. Jadi sarjana terapan. Jadi vokasi dan mindsetnya 60% minimal sampai 70% praktek. Sisanya baru teori. Kemudian prodi sains data terapan dan yang terakhir rekayasa keamanan siber. Dan kita harapkan ini juga mendorong inisiatif-inisiatif sebagian masyarakat yang lain yang mungkin punya resource, punya komunitas, punya kesempatan untuk membangun. Saya pikir semakin banyak ya kita dorong itu akan semakin bagus. Dan pemerintah sendiri sekarang juga ini hal lain sih Pak ya. Tapi untuk program akademi itu kan ada moratorium. Belum bisa membuka. Dia mendukung vokasi. Oke, itu mengenai kedaulatan digital. Memang itu besar, cakupannya luas sekali. Jadi di samping infrastruktur, lalu kemudian juga tadi Mas Edo, kebijakan, aplikasi vital, terus kebijakan political will ya, aturan segala macam. Lalu kemudian kita mencetak juga ya tenaga-tenaga untuk memenuhi ICT talent bahasanya, ICT talent segala macam gitu loh. Coba kita sekarang ke Pusat Data Nasional kemarin Mas Edo. Ini kan sebetulnya yang di samping kalau seandainya kita mempunyai kedaulatan digital, kira-kira kejadian nggak kemarin soal kita dibobol itu Pusat Data Nasional? Ya kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil. Gimana bisa dipenjelasan? Karena kita punya, pertama, kalaupun terjadi punya backup, data terselamatkan. Betul. Kedua, kita punya sistem keamanan tadi. Kita nggak berharap menggunakan backup ya. Kalau menggunakan backup artinya data kita tercuri atau terjadi enkripsi atau ransomware tadi. Tapi kita punya keamanan tadi. Punya keamanan yang mencegah. Kalau kemarin kan ransom tuh yang mengenkripsi datanya. Itu kita jalan Mas. Kita punya keamanan tadi yang menjaga itu semua tadi. Jadi pusat data ini punya fitur yang menjaga data, yang bisa sekarang ada fiturnya bisa dibeli juga menggunakan AI, dia bisa mendeteksi pergerakan load yang tidak normal masuk ke jaringan. Itu kan bisa kita gunakan dan bisa kita beli dan segala macam. Jadi sungguhnya kalau kita punya kedaulatan digital tadi yang insya Allah ini tadi tidak akan terjadi. Insya Allah. Ini pertanyaan teknis banget. Tapi sebetulnya nggak teknis banget sih sebetulnya karena ini kan gede banget persoalan kemarin kita dibobol. Mas Edo bisa ngasih nggak kira-kira saran teknis yang aplikatif kemarin itu di PDN, bagaimana cara mengatasinya seandainya kita dikasih gitu ya. Coba Mas Edo bisa nggak bantu kita untuk menyelesaikan ini, kira-kira apa kira-kira langkah-langkah yang mau kita bisa tawarkan kira-kira gitu. Saya dalam posisi itu, kita semua, bukan saya saja, saya yakin ya, terutama yang mungkin praktisi yang menunggu kabar itu. Sebenarnya pada fase apa? Kalau dari Brain Cipher itu kan kemarin memberi data, memberi kunci. Kunci untuk dekriptor, untuk melakukan dekripsi. Saya bahkan download. Tapi kan data ini kan saya nggak tahu siapa yang dilibatkan. Tapi yang saya lihat, yang saya juga lihat di satu podcast yang praktisi itu diundang itu ya, bahwa ada nih grup yang punya kapasitas nih, anak bangsa kita, ingin menolong kan, minta sampel, exact sampelnya. Tapi katanya kan tidak diberi, padahal mau nolong kan gitu. Nah, ini sama Bang, kita sebenarnya juga berharap kita bisa membantu, tidak hanya ngomong saja kan gitu. Ya, tapi kita tidak tahu terus terang Bang, sekarang fasenya itu sampai mana? Ya di sana itu loh. Tidak ada crisis center yang mengupdate. Dan tidak ada juga itu keterangan secara terbuka
Ini kan mestinya diumumkan secara publik karena itu masalah publik gitu. Nah, saya ingin ke sana Bang. Ini mungkin poin yang menurut saya penting. Masalah tanggung jawab. Betul. Ya. Kan saya kemarin dalam satu forum tanya, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Gitu. Kalau saya dalam bahasa yang simpel ya Pak Presiden dan juga Pak Menteri Kominfo. Iya, karena mereka kan sebenarnya diberikan amanah oleh rakyat. Gitu, kan? Nanti kan itu ada perpresnya. Pusat itu kan amanah perpres, peraturan Presiden. Di peraturan Presiden mengamanahkan Menteri Kominfo untuk memfollow up, melakukan tindak lanjut dan seterusnya. Mereka harus bertanggung jawab. Sekarang data-data publik ini yang sangat maha penting ya, itu sekarang exposed, ya, ada di pasaran. Bisa jadi ada di pasaran kalau yang kemudian nanti kita semua rentan dan rapuh terhadap kejahatan digital dan seterusnya. Ini tidak ada kata maaf, permintaan maaf, tidak ada kita dengar. Ya, tidak ada penjelasan detail sekarang kita fase mana, tidak ada solusi konkret yang disampaikan. Minimal kalau ada kita fasenya sekarang pada tahap ini mungkin kita kalau membantu juga tahu. Betul kan publik kan bisa banyak sekali kita punya banyak praktisi yang jago Bang, gitu ya, yang punya kompetensi lah gitu. Ya itu tidak ada. Jadi kalau saya pribadi saya yakin juga ini mungkin suara banyak lah dari kita semua ya. Kita menunggu gitu ya. Jadi dengan kata lain Mas Edo nggak bisa mau ngasih yang ini ya saran yang praktis yang konkret karena kita belum tahu masalahnya yang konkret seperti apa. Ya, bahkan gitu. Brain Cipher itu kan menulis di note terakhirnya itu ya yang memberi kunci. Betul. Itu kan aneh juga, hacker Admin memberi kunci. 1, 2, 3 apa? Enggak, yang Brain Cipher memberikan kunci untuk dekripsi itu kan menulis itu Bang. Katanya kita menunggu Kominfo nih second party. Mereka mengumumkan apakah kuncinya bekerja. Kalau bekerja, maka kita akan hapus secara permanen data yang kita punya, data yang kita ambil itu. Itu kan sampai sekarang tidak ada respon dari Kominfo. Dari pemerintah. Setelah Brain Cipher katanya mau memberi kunci itu, ya itu. Jadi kembali lagi tadi menurut saya yang ini tanggung jawab ya ada di Pak Presiden dan Pak Kominfo. Nah ini saya dengan segala hormat ya ini menyampaikan juga. Iya. Ini demi kebaikan kita semua. Betul. Tanggung jawab itu bisa dimulai dengan mengganti Pak Menteri Kominfo dengan sosok yang punya kompetensi yang pas sesuai kebutuhan. Sesuai. Iya, ya mudah-mudahan lah ini sebetulnya mungkin juga Pak Jokowi berpikir ini sebentar lagi juga beliau turun. Ini saya justru berpikir nih ke depannya nih Pak Prabowo justru nih Mas Edo. Jadi saya berpikir Pak Prabowo mudah-mudahan beliau ini sudah mempersiapkan, saya kira juga beliau mempersiapkan mereka punya kabinet segala macam, mungkin sudah berpikir juga bagaimana soal keamanan. Karena beliau sebetulnya Menteri Pertahanan, Pak Prabowo ini sangat paham soal pertahanan. Termasuk pertahanan digital juga mestinya beliau juga paham gitu. Ya saya punya optimisme, punya harapan ya. Nanti Pak Prabowo selaku presiden terpilih pada saatnya nanti ketika menyusun basis kabinetnya itu juga berdasarkan meritokrasi. Betul. Bahkan untuk posisi tertentu seperti Kominfo harus berdasarkan juga teknokrasi. Betul. Karena butuh orang yang paham gitu. Dan sekarang kita masuk era digitalisasi, everywhere anywhere. Jadi saya ada optimisme Pak Prabowo lah ya dengan wawasan beliau, dengan basis beliau sebagai Menteri Pertahanan dan dulunya sebagai prajurit. Itu arti pentingnya kedaulatan itu ya at any cost by any means pasti akan dipertahankan dan akan dilakukan terbaik. Kita ada optimisme dan harapan ke situ insyaallah. Ini udah cukup lama nih Mas Edo kita ngobrol-ngobrol. Ini nanti kita sambung ya. Insyaallah. Ini lebih 30 menit kita sambung nanti. Kelihatannya ini bukan yang pertama kita ngobrol-ngobrol ya. Insyaallah. Kalau nanti kita ini terutama ini sebetulnya keadaan yang terakhir ya. Ya Mas Edo, sampai ketemu kita ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Buni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.